Baik, selamat pagi anak-anak semuanya. Selamat pagi, Selamat pagi, Bu. Ibu. Pagi, Bu. Baik, bagaimana kabar kalian hari ini? Apakah semuanya sehat? Sehat, Ibu. Sehat, Ibu. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Ada yang mau memimpin doa hari ini? Orang namanya. Saya, Bu. Oke, Krisna dipersilakan. Baik, teman-teman. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, untuk pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari mengenai ekosistem. Kita share screen, Ibu izin share screen ya anak-anak. Baik, untuk absensi akan Ibu absen melalui Google Form. Untuk linknya akan Ibu sebarkan melalui WhatsApp Group. Baik, untuk hari ini kita akan mempelajari tema ekosistem, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran 1. Untuk tujuan yang pembelajaran yang anak-anak akan pelajari hari ini yaitu dengan mencermati teks bacaan, siswa mampu menyajikan teks non-fiksi tentang hewan berdasarkan jenis-jenis secara tepat. Yang kedua yaitu dengan membaca teks bacaan, siswa mampu membandingkan jenis-jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Dan yang ketiga yaitu dengan pengumpulan informasi, siswa mampu menyajikan bagan penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya. Baik, untuk selanjutnya, perhatikan gambar berikut ini. Apakah ada yang bisa menyampaikan pendapat menurut gambar yang Ibu sajikan? Izin, Ibu. Ya, Krisna. Untuk gambar yang satu itu ada gambar matahari, ada gambar awan, terus ada air terjun, ada gunung juga, Bu. Ya, bagus, benar sekali. Untuk gambar 2, apakah ada yang bisa memaparkan? Izin, Bu, saya. Ya, Yuni, dipersilakan. Ada gambar hewan, ada air, ada pohon, ada burung, ada kata, dan makhluk hidup lainnya, Ibu. Baik, benar sekali Yuni. Yan Krisna, tepuk tangan dulu. Bagus sekali jawabannya. Baik, Ibu di sini akan menjawab di mana gambar pertama merupakan gambar 1 dan 2 merupakan gambar ekosistem. Sebelumnya, anak-anak apakah sudah mengetahui apa itu ekosistem? Belum, Bu. Baik, untuk ekosistem. Belum, Bu. Baik, ekosistem merupakan suatu sistem ekologi yang terbentuk oleh sistem timbal balik yang tidak terpisahkan antara makhluk hidup dan lingkungannya. Semua makhluk hidup memerlukan lingkungan tertentu untuk kebutuhannya. Lingkungan adalah segala sesuatu yang berada di sekitar makhluk hidup. Sebuah lingkungan terdiri dari komponen bagian hidup biotik dan komponen bagian hidup tak hidup yang disebut dengan abiotik. Baik, jika Ibu jelaskan melalui gambar, di sini gambar 1 merupakan komponen abiotik di mana tidak hidup. Di sini ada matahari, angin, air, tanah, seperti itu. Dan untuk gambar yang kedua, di sini ekosistem yang lengkap, di mana gambar kedua terdiri oleh makhluk hidup dan tidak hidup. Di mana di sini ada hewan, tumbuhan, dan yang tidak hidup seperti air, udara, dan tanah, seperti itu. Baik, untuk mengenai
pengertian atau materi ekosistem? Apakah anak-anak ada yang tidak mengerti? Ngerti, Bu. Baik, untuk selanjutnya, Ibu lanjutkan mengenai jenis makanan hewan. Untuk jenis makanan hewan, kalian bisa membaca terlebih dahulu selama 2 menit. Ibu persilakan ya anak-anak. Baik, apakah anak-anak sudah membacanya? Sudah, Ibu. Baik, di sini jenis makanan hewan dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada karnivora, dan yang kedua ada herbivora, dan yang ketiga yaitu ada omnivora, di mana karnivora adalah jenis hewan pemakan daging. Hewan yang termasuk golongan karnivora ini dikenal sebagai hewan yang buas. Sebagai itu karena mereka memangsa hewan lain untuk dimakan. Hewan ini juga sebagai hewan yang bisa bergerak sangat cepat, gigi taringnya tajam, dan kukunya juga runcing. Pandangan matanya serta penciuman matanya yang tajam. Penciumannya yang tajam. Yang kedua yaitu ada hewan herbivora. Hewan jenis ini adalah jenis hewan pemakan tumbuhan. Hampir semua bagian tumbuhan bisa dimakan seperti daun, akar, batang, buah, ataupun rumput. Hewan ini bisa dikenali dari susunan giginya seperti tidak memiliki gigi taring, giginya hanya berisi gigi seri, dan geraham untuk yang digunakan sebagai mengunyah. Untuk hewan herbivora biasanya bergabung dan hidup bersama dengan hewan herbivora lainnya. Untuk yang selanjutnya, yaitu omnivora. Hewan omnivora ini adalah hewan yang suka makan daging ataupun tumbuhan, atau dikenal juga dengan hewan pemakan segala. Sesuai dengan namanya, hewan ini juga memangsa hewan lain untuk disantap dan makan tumbuh-tumbuhan juga. Hewan omnivora juga bisa dikenali dari giginya. Selain punya gigi yang taring yang tajam, hewan ini juga mempunyai gigi seri untuk memotong makanan dan geraham untuk mengunyah makanannya. Baik, anak-anak, apakah ada yang ditanyakan mengenai jenis makanan atau penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya? Tidak, Bu. Baik, untuk selanjutnya, Ibu lanjut ke materi selanjutnya, yaitu mengenai gambar. Perhatikan gambar di samping. Dari gambar hewan di samping, yang manakah termasuk hewan omnivora? Apakah anak-anak ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Baik, Dayu dipersilakan. Ini, Bu. Bisa diulang, suaranya tidak kedengaran. Ayam, Ibu. Apakah suara Bagus. saya sudah terdengar? Sudah, benar sekali jawaban Dayu. Ayam merupakan salah satu hewan omnivora. Apakah dari gambar di samping ada lagi hewan yang termasuk hewan omnivora? Ada, Bu, bebek. Benar sekali, Krisna dan Dayu sudah menjawab pertanyaan dengan benar. Untuk selanjutnya, dari gambar hewan di samping, yang manakah termasuk hewan herbivora? Tadi sudah dijelaskan, hewan herbivora adalah pemakan tumbuh-tumbuhan. Ada yang bisa menjawab? Saya, Bu. Izin menjawab, Ibu. Ya, Yuni dipersilakan. Kelinci, Ibu. Benar sekali, kelinci merupakan salah satu hewan herbivora atau pemakan tumbuh-tumbuhan. Baik, untuk selanjutnya, perhatikan gambar di samping. Dari gambar hewan di samping, yang manakah termasuk hewan karnivora? Apakah dari kalian ada yang bisa menjawab?
Saya, Bu. Baik, Dayu dipersilakan. Macan, Bu. Benar sekali, macan merupakan salah satu hewan pemakan daging ataupun hewan karnivora, seperti itu. Baik, untuk pengelompokan jenis hewan berdasarkan makanannya, apakah ada yang ingin ditanyakan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Baik. Untuk selanjutnya, penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya. Di sini tadi sudah dipaparkan mengenai makanan jenis hewan pemakan daging yaitu karnivora dan pemakan tumbuhan yaitu herbivora, dan yang terakhir pemakan segala atau pemakan tumbuhan dan hewan itu dimakan omnivora. Apakah dari kalian bisa memberikan contoh binatang lain, mana hewan yang termasuk karnivora, mana hewan yang termasuk herbivora, dan mana yang termasuk hewan omnivora selain yang Ibu paparkan tadi? Izin ya, Bu. Baik, Krisna dipersilakan. Untuk yang pertama, hewan karnivora, hewan pemakan daging, ada anjing. Ya, Terus benar. ada harimau, Ya, benar sekali. macan. Benar. Sudah. Baik, terima kasih Krisna. Jawabannya itu sudah benar. Hewan anjing, macan, singa, itu termasuk jenis hewan karnivora. Apakah dari kalian ada yang bisa menyampaikan penggolongan jenis hewan berdasarkan makanannya yang herbivora, yaitu pemakan tumbuhan? Saya, Bu. Baik, Dayu dipersilakan. Ada sapi, kambing, kuda, gajah, dan jerapah, Bu. Benar sekali. Binatang-binatang yang Dayu sampaikan tadi, seperti sapi, kerbau, gajah, jerapah, itu merupakan hewan pemakan tumbuhan ataupun hewan yang termasuk kegolongan herbivora. Seperti itu. Untuk yang terakhir, apakah dari kalian bisa menjelaskan penggolongan hewan yang termasuk hewan omnivora? Saya, Ibu. Ya, Erta dipersilakan. Misalnya seperti kera, Ibu. Ya, kera. Habis itu ada ayam, ada angsa. Itu merupakan babi adalah merupakan jenis hewan penggolongan omnivora, seperti itu. Baik, untuk selanjutnya, apakah masih ada yang bingung mengenai penggolongan hewan berdasarkan jenis makanannya? Tidak, Bu. Baik, jika tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran kali ini Ibu tutup. Apakah dari kalian masih ada yang bingung atau masih ada yang kurang mengerti? Sudah mengerti, Bu. Baik, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kali ini, apakah ada yang bisa menyimpulkan apa saja yang telah kita pelajari hari ini? Saya, Ibu. Baik, Krisna, dipersilakan. Baik, tadi kita belajar tentang ekosistem. Ada komponen biotik sama komponen abiotik. Benar. Lalu kita belajar pengelompokan hewan sesuai dengan makanannya. Ada hewan karnivora, yaitu hewan pemakan daging. Terus ada omnivora, hewan pemakan tumbuhan, dan omnivora, hewan pemakan segala, daging dan tumbuhan. Sekian, Ibu. Baik, benar sekali dan sudah bagus pemaparannya. Di sini kita sudah mempelajari mengenai ekosistem, di mana ekosistem itu terdiri dari dua komponen, yaitu komponen biotik dan abiotik, di mana komponen biotik merupakan komponen yang hidup seperti tumbuhan, manusia, dan hewan. Sedangkan komponen abiotik merupakan komponen yang tak hidup seperti tanah, udara, matahari. Seperti itu. Selanjutnya kita sudah
juga mempelajari penggolongan jenis hewan berdasarkan jenis makanannya, di mana itu ada 3. Yang pertama, karnivora, dan yang kedua, herbivora, dan yang ketiga, dan yang terakhir itu omnivora, di mana karnivora merupakan hewan dengan memakan daging, dan yang kedua atau hewan yang selanjutnya, herbivora merupakan hewan yang memakan tumbuhan, dan yang terakhir omnivora yaitu hewan yang memakan tumbuhan dan juga hewan atau daging. Baik, apakah dari kalian ada yang kurang paham? Baik, jika tidak, mari kita mengakhiri pembelajaran kali ini. Apakah dari kalian ada yang ingin memimpin doa? Saya, Bu. Baik, Dayu dipersilakan. Baik, teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa. Baik, karena kita sudah berdoa, sudah mengakhiri pembelajaran, Ibu akan memberikan tugas pada kalian untuk dikumpulkan minggu depan, di mana tugasnya merupakan mencari penggolongan hewan berdasarkan jenisnya yang dibuat pada sebuah buku gambar A3. Lalu, berikan gambaran setiap hewan yang ditulis, di mana misalnya anjing. Anjing merupakan hewan yang jenis penggolongan makanannya yaitu karnivora, seperti itu. Nanti kalian bisa dikreasikan sekreatif mungkin, menggunakan spidol, diwarnai, atau seperti apa. Begitu tugas kalian minggu depan. Apakah mengenai tugas ada yang ditanyakan? Tidak, Bu. Baik, untuk tugas ini akan dikumpulkan melalui WhatsApp group. Ibu tunggu minggu depan ya anak-anak. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Terima kasih semuanya. Sampai jumpa, Ibu. Sampai jumpa. Terima kasih. Kalian sudah bisa. Sampai jumpa. Baik.